Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan sama-sama dengan baca Al-Quran terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini bersua kembali kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka berthalabul ilm. Mudah-mudahan niatan kita belajar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan di dalam menangkap setiap ilmu yang didapat, sekaligus diberikan kemudahan di dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga berlimpah ke hariban Nabi yang mulia, suri teladan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat dan kita umatnya. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang tidak atau belum hadir. Alhamdulillah kayaknya hari ini komplit ya. Pak Dedi ya, Pak Dedi doang yang nggak kelihatan. Insyaallah. Pak Musa ada ini. Alhamdulillah hari ini lebih optimal ya, satu saja yang tidak hadir. Kabar sehat Pak semuanya? Alhamdulillah kabar sehat. Mudah-mudahan kesehatan ini terjaga selalu dan bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan sebaik mungkin dalam rangka memenuhi panggilan-panggilannya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat 56. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah. Mudah-mudahan hari ini kehadiran kita berthalabul ilmi, mempelajari Quran, tahsinul Quran, ini bagian dari rasa syukur kita atas nikmat yang Allah karuniakan. Baik, kita insyaallah hari ini akan lanjutkan ke ayat berikutnya, yakni masuk halaman 5 ya. Betul ya? Wabasyir ya? Atau ayat 25. Baik, tapi sebelum itu sejenak barangkali kita menyegarkan ingatan kita kembali berkaitan dengan tajwid ya. Karena kita sudah masuk juz 1, kita akan pelan-pelan untuk merambah kepada pemahaman ilmu tajwid. Seberapa urgenkah, seberapa pentingkah kita memahami ilmu tajwid di dalam mengawal bacaan Quran kita, supaya Quran kita benar merujuk kepada apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Pertama, bahwa mempelajari tajwid
gitu ya, mempelajari tajwid sendiri, hukumnya mengenal apa itu idhar, mengenal apa matobi'i, mengenal hukum lafadz Allah, hukum syamsiyah, qamariyah, ya, secara teori, ya, secara teori ini adalah hukumnya wajib kifayah. Hukumnya apa? Wajib kifayah. Satu kewajiban yang bisa terwakilkan oleh orang lain ketika orang lain itu bisa secara teorinya, ya, mempelajari hukum-hukum tadi. Oh, ini hukumnya idgham, ini hukumnya ikhfa, ini secara teori. Maka secara teori hukumnya wajib kifayah. Kalau ada di antara kita sudah bisa, secara hukum gugur. Wah, kalau begitu saya nggak usah belajar, udah gugur gitu, jadi wakili sama Pak Mudi gitu ya. Yang lain sudah aman gitu. Tapi secara praktik gitu ya, secara praktiknya membaca Quran dengan tajwid, ya, membaca Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain, ya, atau wajib ain. Jadi membaca Quran sesuai dengan standar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib ain. Maksudnya apa? Ketika kita keliru di dalam membaca, lebih-lebih nanti berkaitan dengan kesalahan yang sifatnya lahnu jali, maka itu berakibat fatal dan itu hukumnya dosa. Selama kita tahu, kita mengerti, kita hukum-hukum teorinya ini paham, tapi nggak mau melakukannya, membaca seenaknya sendiri, maka itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan bacaan Quran yang baik, yang benar, secara prakteknya kita bacanya benar, kecuali kita juga belajar teorinya. Meskipun nanti ketika dibelajari teorinya nggak inget, tapi mulut bisa ngucapin. Kadang kan begitu ya. Mau ngejabarinya nggak bisa, tapi ngomongnya bisa. Ya, ngejabarinya nggak mampu, tetapi secara praktiknya dia bisa. Ngomong huruf A itu dari mana asalnya huruf A? Dari mana dia memulai? Dia nggak bisa ngejelasin, tetapi secara praktik ngomong A bisa. Huruf ba itu gimana sih huruf ba? Ba, ya kayak dia, ba gitu ya. Bisanya pokoknya ikutin saya. Ngejelasinnya orang lain aja ngejelasin, pokoknya ikutin saya aja kayak begini gitu ya. Maka secara praktik lagi-lagi harus benar. Meskipun nanti teorinya kita belum tuntas, tapi bab prakteknya tidak boleh diabaikan. Ini kenapa perlu diperhatikan secara serius, karena kalau enggak akan terjadi kekeliruan. Maka kenapa kita perlu belajar tajwid adalah dalam rangka menghindari yang namanya lahn. Untuk menghindari kesalahan, kekeliruan di dalam membaca hurufnya. Maka dari mana Ustaz kita memulai membaca Al-Quran itu? Maka kaidah hukumnya adalah pelajari dari yang sifatnya wajib dulu. Sholat, ada sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, 5 waktu. Ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah duha, ada sholat tarawih, sholat witir. Mana yang didahulukan? Yang wajib dulu. Tuntasin yang wajib, pahami yang wajib. Kalau nanti ada kesempatan, ada waktu, ada keinginan kuat untuk belajar, maka silakan, ya, silakan nanti kemudian untuk ditelaah lebih dalam. Nah, jadi yang wajib kita kejar dulu. Jadi lahn tadi apa? Kesalahan. Kesalahan dalam ilmu tajwid dibagi jadi 2. Ada namanya lahnu jali, ada yang kedua namanya lahnu khafi. Ya. Ada lahnu jali, ada lahnu
khafi. Lahnu jali itu adalah kesalahan yang terang, kesalahan yang jelas, sehingga orang awam itu tahu bahwa itu salah. Nggak harus pakai dia yang faham secara fakih ya berkaitan dengan ilmu tajwid. Orang awam saja mendengarnya itu tahu bahwa itu keliru. Contoh misalnya dalam bab merubah i'rab, merubah harokat. Misalnya ada tulisan begini. Amta suratul ladzina an'amta, tapi ini kita ganti menjadi an'amtu. An'amta kita ganti menjadi an'amtu. Ada perubahan harokat, ada perubahan tanda barisnya, maka tidak boleh ya. Oh, nanti bagaimana dengan ilmu qiraat? Nah, itu nanti beda pembahasannya. Contoh misalnya begini, ada tulisan apa ini? Alhamdu. Tapi ini kita ganti menjadi kalau ini karena i'rabnya, karena harokatnya, lihat nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dari huruf H bergeser menjadi huruf H. Rabbil alamin. Alamin diganti dengan al-alamin ya. Misalnya tuh, betapa itu nanti akan merubah makna. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alamin, alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, makin jauh, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, itu makin jauh lagi tuh. Ya dari A menjadi A, geser lagi jadi nga. Ya, maka ini izin punten ya. Bab pembahasan ini makharijul huruf didulukan. Ya, bab sifatul huruf dikedepankan. Kenapa? Ini bersifat wajib, fatal akibatnya. Aduh, selama ini gimana Ustaz? Saya baca alhamdulillah. Ya, kalau punten ya, kalau dulu kecil kita kedapatin orang-orang tua kita baca nggak alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil ngalamin gitu. Iya, namanya orang nggak tahu, kecuali nggak tahu aman, insya Allah nggak tahu, tapi harus belajar. Ustaz saya sudah belajar nggak paham, beda urusannya. Ya, tugas kita hanya belajar. Ya, maka izin nih mempelajari makharijul huruf di awal. Kenapa saya dulu? Kan karena ini sifatnya wajib. Bab mengenai teori ini nanti idhar idgham, nah ini sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun sudah mulai harus kelasnya dinaikkan, pembelajarannya harus dinaikkan. Ya, kalau kemudian yang sifatnya lahnu khafi ini tersembunyi, kata khafi tersembunyi. Ini bisa diperoleh, bisa didapati, bisa dirasa bagi mereka yang sudah memahami ilmu tajwid. Ya, berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Ya, hukum-hukum tajwid. Ada idhar, ya, ada idgham. Faman ya'mal. Nah, itu sebagian ulama mengatakan tidak sampai pada tahap haram. Ya, membaca idhar, membaca idgham, ikhfa kita belum sempurna, maka itu tidak sampai pada derajat haram. Tetapi memang harus tetap dipelajari dan kita upayain mendekati benar. Ya. Tapi kalau ini mutlak ini, ya, belajar tentang lahnu jali yang berkaitan dengan sifat-sifat makharijul huruf itu wajib hukumnya. Wabil khusus suratul Fatihah. Punten, wabil khusus suratul Fatihah.
Karena apa? Surah Fatihah kita baca 17 kali dalam sehari dan itu menjadi rukun dalam sholat. Maka harus dibetulin tuh baca Fatihah. Mumpung saya ingat nih. Saya ingat, ntar lagi mau takbiran. Saya tanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah. Lanjutin. Walillah. Ilham. Hilham. 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 Ilham. Apa? Ilham. Ilham. Walillah ilham. Oke, ilham. Ilham. Ya. Walillah. Walillah. Nah, harusnya begini. Walillah hilham. Bukan walillah ilham. Walillah ilham. Walillah hilhamd. 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 Kita sudah tahsin, sudah mulai belajar nih. Ujungnya setelah mim ada huruf dal disukunkan, maka tetap diberikan haknya hilhamd. D-nya tetap ada qalqalahnya. Iya harus begitu. Walillahil hamd. Nggak usah di hilhamd gitu ya. Wah itu jadi nanti apaan itu gitu. Ya tetap diberikan tapi sesuai dengan ilmu tajwid yang kita belajar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Ayo coba. Walillahil hamd. 1, 2, 3. Walillahil hamd. Nah, harus ada ilham. Jangan sampai walillah ini berubah jadi i. Walillah ilham. Walillah ilham jadi ha. Ya. Atau walillah hilham. Ham doang, tapi dalnya hilang. Ya. Maka punten nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan ketika takbir beberapa saat lagi ke depan hari apa? Rabu ya, hari Rabu. Bahkan sekarang udah mulai. Malam Rabu sudah kita takbiran muqayyad, takbiran yang sudah ditetapkan di waktu yang khusus kita lantangkan sebagai syiar, maka membacanya sudah mulai dibenerin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh? Atau yang biasa kita ajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan walillah ilham. Oke. Hilhamd. Atau yang sering juga buat kita ini ya, saya waktu yang lalu tuh mendengar pengumuman kematian di musola mana tuh, duku pemana itu, kedengaran pagi-pagi gitu ya. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Betul salah? Bener apa salah? Salahnya di mana? Betul. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Ya nanti ngasih pengumuman ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dengan kejang-kejang gitu misalnya. Si fulan binti fulan gitu ya, insyaallah. Bisa dipahami ya? Insyaallah.
Baik, dibuka Al-Qur'annya. Suratul Baqarah halaman 5 atau ayat 25. Kita 2 ayat saja ya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. Nah, ujungnya ada huruf ta hamas. Jannat. Nah, sedikit aja, jangan berlebihan. 1, 2, mulai. Karena ini panjang, kita potong ya. Ulangi sedikit sebagiannya ya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. 1, 2, 3. Anna lahum jannatin guna-gunanya perhatikan. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bacaan ikhfa mesti ditahan. Ya, jangan buru-buru. 1, 2, 3. Annahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu. Nah, sampai di situ qalu. 1, 2, mulai. Ayo, ya. Perhatikan dengan sesama. Ruziqu, lain rujiku. Zai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu. Ayo coba lagi 2, 3. Minha min rizqan qalu. Terus qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Hati-hati ada huruf yang tadi kita baca ya, ini huruf zai ya. Ruziqa 2, 3. Walahum fiha nah, ketemu lagi dia. Walahum fiha
azwajum tasydid kan, mutahharatu, ditahan, jangan buru-buru situ. Mutahharatu wa hum fiha khalidun. Tarik nafas agak panjang, 2, 3. Inna Allah la yastah, ngalir ya huruf haknya. Inna Allah la yastahyi ayyad, nggak boleh yad, bukan qalqalah. Ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi ya, ini cukup panjang. Coba tarik nafas, 2, 3. Nyolong nggak? Oh, nyolong, ya. Nyolong aja. Lanjut. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Silakan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala pakai fa. Panjang lagi juga nih, 1, 2, wa ammal 3. Yudil Rudot, bukan yudil ya, bukan yudil, yuzil, yudhi, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Silakan. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Ya, yang perlu diwaspadai 1 huruf zai, za ya. Mohon di prioritaskan za-nya. Yang kedua huruf lod. Lo. Ada beberapa huruf lo. Ya, huruf fa, sha. Mohon dicek dengan baik. Baik, kita coba bersama-sama dari ayat pertama tadi ya sampai ayat yang keduanya. Di awal dari wabasyir. Bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Ayo, tadi jannat berhentinya. Nah, dicoret enggak apa-apa Qur'annya ya. Qur'annya dicoret enggak apa-apa kalau memang biar enggak bingung berhentinya. Dari mana sekarang? Annalahum 2 3 Annalahum jannatin anhar. Berikutnya yuziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Dari qalu 2 3 qalu qablu wa utubihi mutasyabiha. Lanjut. Walahum azwajum aratu wa hum fiha khalidun. Lanjut. Ala ayyab riba masalam ma ba'udatan sama fauqaha. Hati-hati, huruf dhad tidak boleh mantul ya. Huruf dhad jangan mantulkan ya. Yaud nggak boleh ya. Yaud. Lanjutnya 2 3 faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Bagus. Berikutnya Allahu bihadza masalah. Berikutnya ya. Alhamdulillah ya, 2 ayat kita coba bergabung. Basyiril ladzina amanu wa Nah, ada tafashi. Udaranya gumpal di dalam mulut. Bukan wabas. Ini desis. Oke. Alladzina amanu, zi panjang. A panjang, manu juga panjang. Kenapa nu panjang? Ada waw. Ada waw di situ. Wa amilus solihah, namanya gunnah. Apa Pak? Gunnah. Jadi gunnah itu ditahan, jangan buru-buru. Anna lahum jannat. Ada tasydid lagi, gunnah lagi. Jannat. Anna lahum jannatin. Ikhfa. Ada tanwin bertemu huruf ta. Apa ikhfa itu? Samar. Tajri lain tajri.
Punten ya, ini terkadang mantulnya kita dipentokin. Jadi mantulnya itu ngepentok. Jadi bukan begitu ya, bukan dibaca lahum jannatin tajri, bukan tajri, tajri. Beda tajri. Iqra, 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 iqra. Inna syani'aka huwal abtar, bukan abtar, abtar. Lam yalid wa lam yulad, bukan lam yalid wa lam yulad. Jadi qalqalah itu mantul tapi bukan ditabrakin gitu ya. Tapi de lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Yulad. Nah, bukan gitu. Lanjut. Tajri, mantul. Apa dalam istilah tajwidnya? Qalqalah. Ada berapa hurufnya? 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Oke. Tajri, ri panjang pendek? Panjang. Ada? Ya. Minta. Minta apa minta? Minta. Bacaan? Ikhfa. Kenapa? Enggak. Kenapa? Samar? Ada nun mati bertemu ta. Tahtihal anhar. Pak Musa coba anhar. Ingat nggak? Anhar, anhar apa anhar? Kata siapa begitu? Gak boleh. Masa dibaca anhar? Bacaan apa ini? Ingat nggak? Anhar, jangan dibaca anhar. Nah, kalau idhar bacanya gimana? Nah, jelas ya. Idhar itu jelas. Ingat hurufnya ada berapa? Lupa. Oke, dibantu Amanto. Iya, nah hurufnya. Oke, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Oke, alhamdulillah. Masih ada beberapa yang diingat. Kullama, yang panjang mana? Ma. Kenapa ma panjang? Oke, ruziquzi. Hati-hati. Ruziqu minha qu. Panjang lagi. Minha. Tadi bacaan apa? Idhar. Min samaro. Min samaro. Ikhfa. Samarotirri. Apa tinri? Tirri. Pak Mudi bacaan apa itu? Idgham? Idgham? Bila guna. Lam ra, betul. Idgham artinya memasukkan. Siapa yang dimasukkan di situ? Tin. Tanwinnya masuk ke huruf ra. Rizqo. Rizqong ko kong ko. Namanya bacaan ikhfa. Qalu tadi panjang, ha panjang, zalladzi ruziqa. Sama tadi apa ruziqa? Jangan ruziqa. Ruziqana, ruziqana. Ya. Min bacaan ikhfa lagi qablu wa utubihi mutasyabiha terakhir walahum fiha azwajummu jummu Pak Tatang bacaan apa? Jummu itu apa? Kenapa?
Tanwin ketemu mim. Ada berapa hurufnya? Idgham biguna. Mim, ro, mil, lam. No. Lupa. Oke. Pak, dibantu diingetin belakangnya, Pak Hasan. Ulangi. Ya, mim, nun, waw. Oke, kalau lam ra bacaan? Lam ra? Kalau lam ra? Biguna. Idgham bilaguna. Idgham bilaguna. Kalau idgham biguna ya nun mim waw. Azwajum mutahharatu tuwa. Siapa tua? Siapa tua? Apa tua? Apa tua? Kok siapa tua? Idgham biguna lagi. Fiha khalidun. Baik ya. Insyaallah nanti kita kuatin lagi bacaan nun mati tanwinnya, masih banyak yang keder. Tapi ada yang mau disampaikan, kayaknya perlu diudukin lagi nih. Pekan depan diudukin Pak Hasan. Biar semangat diudukin. Oh iya pasti ya bener Astor. Ya bener tuh. Wah banyak oseng-oseng daging itu kayaknya ya. Ya paling nggak tulang-tulangnya lah masih ada kali ya. Insyaallah. Siap ya, Pak Hasan ya. Kalau tinggal hubungin Pak Tatang aja ya. Yang hubungin doang aja apa susahnya ya. Baik, ada yang mau disampaikan sebelum diakhirkan? Nggak ada? Cara berhenti bingung waktu napasnya habis ya itu. Waktu napasnya habis. Cuma kalau mau berhenti upayain dalam satu kata gitu ya. Apa berhenti dalam kata, jangan berhentinya di tengah-tengah kata. Misalnya alhamdulillah itu satu kata. Ya, boleh di situ berartinya begitu. Oke, nanti mudah-mudahan pekan depan kita kasih tip triksnya yang paling nyaman nanti insyaallah. Saya coba cari bahasa yang pas, yang enak nanti untuk dijelasin insyaallah. Nanti mohon diingatkan. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, alhamdulillah ya atas kebersamaannya sampai saat ini gitu ya. Insyaallah ini luar biasa, ngaji Quran tuh berulang kali saya sampaikan beda. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam